Allah mengeluarkan Adam dari surga. Pada hari Jumat itu Allah menerima taubatnya. Pada hari Jumat itu juga Nabi Adam dimatikan oleh Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat tadi sudah terlepas, mungkin Jumat akan datang. Rasulullah dan para sahabat apabila masuknya malam Jumat, gemetar, berdebar-debar, lebih-lebih menjelang subuh, kokok ayam pun seolah terhenti. Para sahabat begitu takut kalau saja kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah akan terjadi pada hari Jumat itu ialah Jumat di mana mereka sedang berada. Itu di zaman Rasulullah SAW. Quran mengisyaratkan mungkin 2012, mungkin lebih cepat daripada itu, bahkan mungkin lebih cepat. Huwa aqrab, sangat dekat, kalamhil basar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan kiamat itu tidak akan terjadi, melainkan terjadinya sangat cepat, dekat, lebih cepat dan lebih dekat daripada kerlipan mata. Yang pasti tidak ada seorang pun yang tahu bilakah akan terjadinya kiamat, dan pengetahuan tentang kiamat itu hanya diketahui sendiri oleh Allah. Allah merahasiakan kejadian kiamat ini bila tujuannya ialah agar kita sentiasa berwaspada, bersiap sedia. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran, kenabian dan kerasulan serta kematiannya adalah tanda paling nyata bahwa kiamat sudah dekat. Selepas Rasulullah tidak lagi ada jarak, melainkan selepas Rasulullah kiamatlah yang akan terjadi. Antara tanda-tandanya, tadi dalam khutbah Ustaz Farhan sudah sebut hadisnya, saya ulang lagi, ya'ti ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Akan datang nanti di akhir zaman, ketika itu Islam akan hilang dari muka bumi. Kalaupun masih ada yang tinggal hanya namanya saja, hanya nama saja. Islam sebenarnya sudah tak ada. Hakikat sebenar, identiti sebenar keislaman itu sudah tak ada. Yang ada pada nama, namanya saja yang Islam. Kalau di kampung saya, di Indonesia sana, Islam macam-macam. Ada namanya Islam isi alam, ada namanya Islam musiman, ada namanya Islam politik. Apa itu Islam isi alam? IC-nya saja yang Islam. Apa itu Islam musiman? Ikut musim. Ikut musim. Kalau musim Maulid Rasul, Islam. Musim puasa raya, Islam. Islam musiman, ikut musim. Islam isi alam, IC-nya saja yang Islam. Ada lagi Islam kapal selam, yang ini tak adalah tempat kita. Macam mana pula tu? Islam kapal selam kadang timbul, kadang tenggelam, timbul, tenggelam, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Ada yang timbulnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Lepas itu tenggelam, tak timbul-timbul. Islam politik, itulah dia. Ketika kempen pilihan raya bukan main rajin baca ayat kursi. Ayat kursi dijadikan bahan kempen. Kemana pergi yang dibacanya ayat kursi, sampai-sampai dihafal ayat kursi itu. Cuman malang nasib ayat kursi, ia hanya dibaca ketika kempen pilihan raya. Selepas terpilih menjadi wakil rakyat, ayatnya untuk orang, kursinya untuk dia sendiri. Kursinya, maksud saya, kursinya, ayatnya untuk orang, kursinya untuk dia. Dia sudah jadi wakil rakyat. Disuruh inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, diejaz pula jadi inna susuki wa kawasaki wa televisi wa mersi wa gengsi wa laki wa bini, last sekali wa kursi. Itu di tempat saya lah di Indonesia. Sini pun tak jauh beza juga macam itu. Hampir-hampir sama juga macam itu. Islam hanya tinggal namanya saja.
Islam tinggal nama saja. Roh sudah tak ada lagi. Sekarang di Indonesia sedang diusahakan betul oleh kelompok sebelah sana. Saya sebut kelompok sebelah sana, tuan-tuan pahamlah. Macam mana nak pindah kata-kata jihad itu? Kalau perlu hapuskan terus dari mushaf. Kurikulum sekolah-sekolah agama yang mengajarkan ajaran jihad akan dicurigai sebagai sarang teroris. Ini tentu Amerika punya cerita ini. Dia punya order itu. Ya. Sekolah-sekolah agama yang sedikit agak keras lantang bersuara, segera mereka akan mengatakan mereka adalah teroris. Sekolah itu sarang teroris. Beria sangat sekarang parlimen di Indonesia akan membuang kata-kata jihad itu dari kurikulum sekolah-sekolah agama. Dan kalau perlu bahkan Quran itu sendiri yang menyebut jihad-jihad itu dibuang. Karena itulah katanya sumber kekacauan. Sumber kekacauan. Ayat-ayat tentang poligami pun kalau perlu nak dimansukh karena sudah tidak sesuai lagi. Perlu ditafsir ulang Quran karena Quran sudah tidak lagi boleh dipakai. Cerita yang Assalamualaikum boleh diganti dengan selamat pagi itu dah dari dulu lagi. Cerita kalau orang yang berzina direjam akan habislah batu-batu jalanan dan kita akan membangun, sudah tak ada lagi ada batu karena batu habis untuk merejam orang, itu pun sudah lama. Islam hanya tinggal namanya saja. Hari ini tidak ada orang Islam yang tak buat apa yang orang bukan Islam buat. Seolah-olah antara Islam dan bukan Islam itu tak ada bezanya. Apa yang orang bukan Islam lakukan, orang Islam juga lakukan. Orang-orang Islam berlomba dengan orang lain yang bukan Islam dalam hal dosa. Tak ada satu dosa pun yang orang bukan Islam lakukan, orang Islam juga lakukan. Orang bukan Islam tak sembahyang, orang Islam pun tak sembahyang. Orang bukan Islam dedah aurat, orang Islam pun dedah aurat. Orang bukan Islam suka mengumpat, memfitnah, orang Islam pun suka memfitnah, suka mengumpat. Orang bukan Islam berjudi, orang Islam berjudi. Orang bukan Islam mabuk, orang Islam pemabuk. Orang bukan Islam zina, orang Islam pezina. Orang bukan Islam tikam 4 nombor rekor, orang Islam tikam 8 nombor rekor. Lagi kuat orang Islam tikam 4 nombor rekor itu. Tapi ini bukan di sini ya, tempat lain. Tak ada bezanya, tak ada bezanya. Sedangkan Islam dan bukan Islam adalah perbezaan yang paling jelas. Islam hanya tinggal namanya. Kita lihat tuan-tuan, amar ma'ruf nahi munkar sekarang tak berjalan lagi. Sampai Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman ketika itu kamu tidak lagi beramar ma'ruf dan tidak lagi bernahil munkar. Bukan saja tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahil munkar, malah orang yang berbuat ma'ruf kamu tuduh munkar, dan orang yang berbuat munkar kamu anggap ma'ruf. Kamu telah dihalang dari melakukan yang ma'ruf dan kamu telah dipaksa untuk melakukan kemungkaran. Akan jadi, kalau dahulu di masa Rasulullah amar ma'ruf nahi munkar ini memang merupakan sendi dalam menyampaikan dakwah, sendi dalam menyampaikan ajaran Islam, dan bahkan menghidupkan sunnah itu sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar bukan yang besar-besar, mulai yang kecil-kecil yang kita anggap kata remeh. Kedapatan ada sahabat yang memakai kain terlalu ke bawah menutup mata kaki, segera yang lain tegur, angkat sedikit, naikkan kain. Karena apa yang di bawah mata kaki itu isbal, ya, itu adalah bagian dari api neraka. Ada seorang menguap saja, menguap sampai bunyi ha, menganga, mulutnya panjang. Kawan pun sudah tegur, idza tathaba ahadukum falyaqdi mastata'a falyaqulha fa inna dzalikum minasyaitani yadhakum min. Kalau menguap salah seorang kamu, tutuplah mulutmu dan jangan berbunyi ha, karena bunyi ha dalam menguap itu adalah ledakan ketawanya syaitan. Segera para sahabat yang mendengar atau melihat orang menguap sampai tegur, tutup mulut. Itu dulu. Sekarang ini orang menguap bukan saja bunyi ha, kadang panjang pakai musik, ada lagu lagi.
Orang tak akan tegur dan orang tak akan menganggapnya itu sebagai satu kemungkaran. Padahal itu adalah kemungkaran. Ya. Bagaimana kita akan beramar ma'ruf dan bernahil mungkar? Menegur seseorang, orang itu adalah menantu kita, anak kita. Menantu kita pula itu seorang peguam, anak kita itu doktor. Tak berani kita menegur. Usahakan pula kita hendak menegur orang lain, tetangga jiran. Orang kan kata, apa yang awak sibuk jaga tepi kain orang? Amar ma'ruf tak berjalan. Padahal kalau Islam tidak ditegakkan dengan amar ma'ruf nahil mungkar, Islam telah kehilangan ruh. Ini paling ketara sekali. Islam tinggal namanya. Yang kedua, kata Nabi, Quran tinggal tulisannya. Karena walaupun ramai yang menyimpan mushaf, banyak yang menyimpan Al-Quran, tapi sedikit yang membaca. Kalau ada pun yang masih membacanya, sedikit yang memahami maknanya. Kalau masih ada pun yang memahami maknanya, sedikit yang mengamalkan dan mempraktekannya. Yang ketiga, masjid-masjidnya besar tapi sepi dan lengang daripada jamaah, jauh daripada hidayah. Masjid hanya menjadi kebanggaan saja, simbol saja, megah tersergam, tapi isinya tak ada. Dan ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruk manusia yang pernah hidup di kolong langit. Saya ingin katakan kepada kita semua, tapi bukan tujuan nak memburuk menjelekkan sesiapa. Pernah saya sebut juga, ya, seorang yang bernama Abdurrahman Wahid sudah meninggal. Itu dulu bekas presiden Indonesia dan dia adalah seorang tokoh ulama. Dia adalah ketua dari sebuah pertubuhan organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama. 60 juta punya anggotanya. Bukan sedikit 60 juta ya. Di bawahnya itu. Tapi semua orang tahu siapa Gus Dur itu, Abdurrahman Wahid itu. Sampai ke akhir hayatnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih tercatat, masih menjadi salah seorang anggota lembaga pengarah Yayasan Shimon Peres Israel. Dan pada hari Nakbah ketika Gus Dur dijemput ke Israel, pertama kali menjejakkan kakinya di bumi Tel Aviv, dia sujud. Dia berkata, inilah bumi yang penuh berkah. Saya berdoa semoga akhirnya seluruh negara-negara di dunia ini akan mengakui dan menerima Israel sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Ya, pada hari kematian Gus Dur diratapi dan ditangisi bukan saja oleh orang Islam, tapi oleh orang bukan Islam. Pemberitaan radio TV ketika itu luar biasa, gegak gempita. Inilah katanya seorang bapa bangsa, seorang guru bangsa. Belum pernah terjadi dan tidak pernah berlaku di bumi manapun. Inilah Indonesia katanya. Seorang Gus Dur ketika matinya diantarkan ke pemakaman oleh beribu berjuta. Bukan saja orang Islam, juga orang Hindu, juga orang Buddha, juga orang Kristian. Tampil seorang pendeta Kristian. Gus Dur memang hebat. Semasa hidupnya dia sibuk memimpin, melayani rakyat dan bangsanya. Selepas matinya dalam kubur pun dia masih sibuk melayani rakyat dan bangsanya. Orang bertanya kenapa? Tuan pendeta cakap macam itu. Iya, saya tengok tiap malam ramai penziarah yang datang ke kubur Gus Dur untuk mencari mimpi. Mungkin yang tukang tikam nombor rekor pun datang juga minta nombor dengan Gus Dur itu yang sibuk. Dalam kubur masih sibuk juga, orang kacau juga. Ya, Masya Allah. Sampai sekarang ada satu cadangan untuk dibuatkan sebuah monumen berupa patung Gus Dur. Macam mana bentuknya? Patung itu badannya adalah badan Garuda, tubuhnya tubuh Garuda, kepalanya kepala Gus Dur. Di bawahnya ada kata-kata Gus Dur adalah orang nomor 1 dalam surga.